Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiatul Azhara, NIM 19136041, kelas pemetaan kadastral. Di sini saya akan menjelaskan ilmu ukur tanah. Yang A, pengukuran tanah atau survei. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi. Berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Seseorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Tujuan pengukuran yaitu menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar, rencana, atau plan, atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar, rencana, maupun peta merupakan presentasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan di permukaan bumi. Skala 1:500 artinya 1 unit jarak di lapangan sama dengan 500 kali unit jarak di peta. Kemudian berikutnya alat ukur tanah. Di sini alat ukur tanah ada kiliometer, yaitu untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Lalu ada teodolit. Teodolit yang berfungsi untuk mengukur sudut baik horizontal maupun vertikal. Lalu meteran. Meteran sering disebut peta ukur atau tape karena umumnya tersedia dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Lalu ada kompas. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Lalu yang B, instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran surveying dan matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan stake out bangunan publik, pengukuran dan perhitungan luas tanah, hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah nampak dari istilah-istilah matematika. Geometri yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait dalam geometronics yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Surveyor Roma disebut juga gromatici karena menggunakan groma dalam pengukurannya. Tujuan utama pengukuran saat itu adalah untuk membuat dua garis satu dengan garis lainnya di permukaan tanah. Lalu ada teodolit. Teodolit transit atau teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal dan vertikal. Di Eropa, mula-mula dipakai istilah transit teodolit untuk jenis instrumen ukur ini. Atas dasar fasilitasnya, teodolit dibagi menjadi teodolit vernier sederhana, teodolit mikrometer, teodolit optik, gas arch atau gas arch, dan teodolit elektronik. Dua jenis yang pertama sudah jarang digunakan. Teodolit modern saat ini adalah tipe optik dan digital. Teodolit modern bersifat kompak, ringan, sederhana, dan tahan banting. Bagian-bagian dan skalanya tertutup, kedap debu, dan kelembapan ukuran teodolit ditentukan oleh piringan bawahannya. Sebagai contoh, 20 cm teodolit berarti diameter piringan bawahnya adalah 20 cm. Atas dasar itu, ukuran teodolit bervariasi antara 8 sampai dengan 25 cm. Kemudian berikutnya yang C, klasifikasi survei. Yang pertama ada akurasi yang diinginkan, planimetris dan geodetis. 2. Metode penentuan posisi, ada terestris dan ekstraterestris. Yang ketiga instrumen. Instrumen itu ada survei chain, traverse, tachymetry, survei penyipat datar atau traveling, planet, tabling, dan triangulasi. Lalu keempat, tujuan rekayasa, pertahanan, geologi, geografi tambang, arkeologi, rute. Lalu kelima ada tempat tanah kadastral,
hidrografi, bawah tanah, dan udara. A. Survei atas dasar akurasi. Yang pertama, survei planimetris. Survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi A. Garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus, oleh sebab itu garis unting-unting atau plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan di titik lainnya. B. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Yang ke C. Meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Yang kedua, survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Yang B. Survei atas dasar metode penentuan posisi. Atas dasar metode penentuan posisi titik di permukaan bumi dibedakan antara terestris dan ekstraterestris. Metode terestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan, semuanya dilakukan di permukaan bumi. Yang C. Survei atas dasar instrumen. A. Survei chain. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear. Jarak dengan alat meteran. Yang B. Survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak dengan meteran atau chain, arah-arah dan sudut dengan kompas atau teodolit. Yang C. Survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit berteleskop khusus yang dilengkapi benang-benang stadia dan lensa analitis. Yang D. Survei penyipat datar atau leveling. Istilah yang digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif tinggi dengan suatu sifat datar atau waterpass dan rambu. Planet tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting kilometer atau alat ukur lereng bersama plan table ini digunakan untuk mengeplotkan garis-garis kontur. Ini adalah jaringan triangulasi. Survei triangulasi jika akan dilakukan pengembangan wilayah. Survei triangulasi dadakan. Lalu survei atas dasar tujuan. Survei rekayasa. Survei dilakukan untuk penyediaan data lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya peperangan. Lalu C. Survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral, dan tipe-tipe batuan. Lalu ada D. Survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data dalam rangka pembuatan peta geografi. Lalu yang ke E. Survei tambang. Suatu survei diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan. Yang F. Survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik-relik atau barang peninggalan antik, peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, dan sebagainya yang terkubur akibat gempa bumi, longsor, atau bencana lainnya, dan semua itu dilokalisir atau ditandai dan diidentifikasi. Yang G. Survei route. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan mengeset garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data yang perlu. Berikutnya E. Survei atas dasar tempat. A. Survei tanah. Berdasarkan contoh survei ini, di antaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak
dan asimutnya, pembagian tanah atas dasar bentuk ukuran, perhitungan luas, pemasangan patok, batas bidang tanah, dan penentu lokasinya. Survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data garis pasang surut dan pantai dari badan-badan air tersebut. C. Survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik, dan arah terowongan, lubang udara, dan aliran. D. Survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Gambar 9 adalah contohnya jalur penerbangan pada survei udara. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Berikutnya ada kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Surveyor kompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan-keterampilan praktis pada pengukuran planimetris. Banyak digunakan geometri, aljabar, dan trigonometri. Pengetahuan itu, khususnya trigonometri, wajib diberikan sejak awal kepada calon surveyor pemula. Sementara itu, pekerjaan-pekerjaan kantor pada survei geodetik memerlukan pelatihan hitung-hitungan khusus lanjut yang lebih rumit. E. Prinsip-prinsip pengukuran. Pada tahapan pekerjaan suatu proyek, prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, A. Bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan 2 pengukuran. Di sini ada contoh gambar prinsip pertama pada pengukuran jarak. Lalu ada gambar kedua pengukuran jarak yang mengabaikan prinsip pertama. Berikutnya sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi sistematis. Kerangka referensi yang paling cocok adalah elipsoid, uplet, karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu, mendekati bentuk geoid. Umumnya pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan dengan bantuan gelembung LIFO. Karena itu pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoid. Sebelum digunakan untuk keperluan hitungan, hasil ukuran itu harus dikoreksi perbedaan-perbedaannya akibat geoid dan elipsoid referensi. Ini ada contoh 3 macam konsep permukaan. Berikutnya yang G, pengertian pengukuran jarak langsung dan tachymetry. Jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antar kedua titik tersebut. Tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring, atau bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring. Sedangkan pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. Ini adalah ada cara pengukuran jarak. Pertama pengukuran jarak, lalu terbagi atas langsung dan tidak langsung. Tidak langsung terbagi pula atas optis, elektrooptis, dan elektris. Optis terbagi pula atas 5 macam. Cara stadia, cara tangensial, substandar, bayangan rangkap. Berikutnya H, pengukuran jarak langsung. Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan bantu. Alat-alat utama diantara lain adalah 1. Pita ukur. Alat ukur jarak yang materialnya utama terbuat dari fiber, plastik, atau campuran dari padannya. 2. Pegas ukur. Material utama terbuat dari plat baja. 3. Rantai ukur terbuat dari rantai baja. Panjang alat-alat tersebut umumnya dari 30 meter, 50 meter, dan 100 meter dengan lebar antara 1 cm sampai 2 cm. Tebal antara 0,1 mm sampai 0,2 mm. Pembagian skala bacaan dari skala kecil mm sampai dengan skala sebesar meter. Ini ada contoh macam alat utama, gambar alat utama.
Kemudian tachymetry. Pengukuran tachymetry menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benang, rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat. Ini ada gambar jarak dan beda tinggi pengamatan tachymetry. Lalu bearing dan asimut. Sudut-sudut yang terbentuk dan terferensi pada meridian dinamakan bearing, atau dengan kata lain, meridian adalah arah acuan yang darinya bearing ditentukan. Bearing adalah sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur, searah atau berlawanan arah jarum jam. Bearing suatu garis ada yang didapatkan sebagai bearing lingkaran, penuh atau asimut, bearing quadrantis atau reduced bearing, dan bearing grid atau dalam survei geodesi. Ini ada gambar contoh bearing dan asimut. Lalu ada poligon. Poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Dalam arti kamus Oxford 1987, poligon adalah bidang yang terbentuk dari banyak garis-garis yang biasanya lebih dari 5. Dalam buku-buku teks tidak ada penulis yang mendefinisikan poligon secara khusus. Wongset Jitro 1908 menggunakan istilah poligon pada pembahasannya tentang penentuan koordinat titik-titik suatu tempat dengan cara membuat segi banyak yang panjang dan terhubung satu sama lain. Pada sebagian buku teks, Tafil 1995, lalu Dougal 1996, lalu Chim et al. 1978, tidak ditemukan istilah poligon. Namun materi yang serupa dengan penulis-penulis di atas ada dalam pembahasan tentang traverse. Dougal 1996 menyatakan traverse berarti melintas, yang dalam konteks pengukuran berarti penentuan jarak dan arah garis-garis terangkai yang dibedakan menjadi traverse tertutup dan traverse terbuka. Jadi, baik poligon maupun traverse yang merupakan kedua istilah yang identik, bentuk poligon adalah bentuk traverse. Metode poligon adalah metode traverse. Pengukuran poligon adalah pengukuran traverse. Yang ke L. Yang terakhir, peta situasi. Pada prinsipnya, pembuatan peta situasi merupakan rangkaian tahapan yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Oleh sebab itu, bagian tahapan yang sebagian telah dibahas pada modul sebelumnya tidak lagi dibahas pada modul ini. Pada situasi dibuat dengan urutan sebagai berikut. Peta situasi. Yang pertama, pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. Kerangka kontrol atau titik-titik poligon terbagi dua fungsi, yaitu kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Kerangka kontrol yang akan dibuat berupa poligon tertutup di sekitar lokasi. Yang kedua ada pengukuran detail. Pengukuran detail diukur dengan berbagai metode. Salah satu metode yang akan dijelaskan pada modul ini adalah metode polar dengan pengukuran jarak dan beda tinggi secara tachymetry. Lalu yang ketiga, pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Karena tidak semua titik diukur, maka untuk mendapatkan titik ketinggian bagi titik-titik lainnya di sekitar digunakan interpolasi. Lalu yang keempat ada plotting. Plotting dilakukan setelah semua data lapangan dihitung meliputi yang pertama, hitungan koordinat poligon XY, lalu yang kedua hitungan tinggi, dan yang ketiga hitungan detail. Baik,
Terima kasih atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.